Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1. Pos rohaku di Tuhanku, dan terbentar hirimau. Ondo totong tangi aku, tulambungmu amatau. Lobi pos dorohaki, sai patulus sunai. Muanonna autusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 7 Desember 2022 tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Epositu dorohana tuk dogogo ni debata patupahun na pinarbaga-baga nai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang saudara-saudara dikasih oleh Kristus, dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di mana di dalam perjalanan kehidupan kita diingatkan supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman. Karena iman itu lebih daripada pengetahuan, lebih dari perasaan, lebih daripada pengertian kita. Tetapi iman itu mencakup semuanya. Dan di luar kemampuan kita masih ada satu kepastian. Itulah yang diberikan oleh iman. Dan sebagai contoh dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini juga, yaitu bagaimana Abraham ketika dia dipanggil Tuhan pada usia yang sudah tua. Abraham dipanggil untuk keluar dari zona nyamannya, dari rumah orang tuanya, dari tanah kelahirannya ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Tetapi dikatakan di situ bahwa iman Abraham, karena dia dianggap sebagai orang yang benar, bapa orang percaya, iman Abraham lebih besar daripada kekhawatirannya. Iman bukan berarti bahwa kita masa bodoh, tidak peduli, tidak mempergunakan otak pikiran kita. Tetapi di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa iman orang Kristen bukanlah iman yang mati konyol. Tetapi iman orang Kristen dikatakan adalah iman yang bertindak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Harus tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Di mana dikatakan kita akan mempergunakan segala daya kita. Tetapi yang paling utama dikatakan adalah mengandalkan kekuatan, pertolongan, campur tangan daripada Tuhan. Abraham yang dipanggil pada usia yang tua dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Padahal dia dan istrinya Sarah sudah tua, sudah ujur. Tidak akan mungkin lagi secara logika. Dia dikatakan bahwa dia akan dikenal, namanya masyhur. Bagaimana orang yang tidak dikenal di satu tempat yang baru menjadi seorang yang termasyhur. Itu tidak mungkin secara logika. Karena dia meninggalkan zona nyamannya, yaitu kampung halamannya, tanah kelahirannya, rumah orang tuanya dengan segala hartanya. Dan dia disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Tetapi dikatakan di situ, iman Abraham tetap nyata. Ketika Tuhan juga memberikan Ishak kepadanya, dan dikatakan di situ Abraham bersuka cita. Tetapi ketika Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan sebagai korban, maka dia juga tidak ragu-ragu untuk itu. Dan di situ kalau kita mungkin bisa mendramakan betapa mirisnya hati Abraham ketika
Ishak bertanya, "Bapa, di sini sudah ada api, di sini sudah ada pedang, tetapi di mana korban yang mau kita persembahkan?" Seorang bapa yang mempunyai anak yang harus dikorbankan, tetapi dia mau dan mengatakan Tuhan akan menyediakannya, dan benar Tuhan menyediakan itu. Ujian iman yang diterima Abraham berhasil. Dia disebut sebagai bapa orang percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ai prostituto rohana tuk dogogo ni debata patu pahon napi narbaga-baga naik. Keyakinan Abraham, dia tidak ragu-ragu. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita, jika ada iman kita sebesar biji sawi, maka kita dapat berkata kepada gunung untuk pindah. Iman yang utuh. Dan itu bertahan. Karena percaya akan pertolongan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita saat ini, kita sering semakin merasakan tidak ada kemampuan manusia. Di tengah pandemi COVID yang sudah kita jalani lebih kurang 3 tahun ini, kita mengatakan nyawa, kemampuan manusia itu seakan-akan tidak ada artinya sama sekali. Tetapi kita percaya Tuhan mampu, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup. Karena Dia adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Itu sebabnya firman Tuhan, ya kitab kita disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Di mana Tuhan menyatakan janjinya kepada dunia untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dunia yang sudah berdosa. Dan juga di situ dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan membawa setiap orang percaya sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu yakinlah bahwa Tuhan sanggup untuk dan Dia berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikan, yaitu membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan akan menghukum setiap orang dengan perbuatannya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu mari persiapkan hidup kita. Mari persiapkan kehidupan kita menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan senantiasa beriman yang teguh. Iman yang teguh, yang tidak coel, yang tidak somplak, tetapi iman yang utuh dan bertahan dalam setiap zaman dan mempergunakan iman itu di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami senantiasa beriman yang teguh dan percaya bahwa Engkau berkuasa untuk melakukan apapun yang Tuhan telah janjikan. Walaupun kami sering tidak ingat akan janji-janji kami. Terima kasih Surga, mampukan kami bahwa di balik semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan juga mempunyai rencana yang indah, yaitu keselamatan dan juga kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu juga sebagai bukti bahwa Anda beriman. Horas.